beliau diteror untuk dibunuh. Selalu diancam, kamu kalau tidak berhenti dari dakwah wahai Abdurrahman Afriki, kami akan membunuhmu. Ternyata beliau tetap berdakwah. Kenapa? Karena beliau yakin sesungguhnya dakwah ini merupakan amanah yang Allah amanahkan kepada para rasul, kepada para nabi, dan ulama itu adalah pewaris para nabi, dan beliau juga akan merasakan hal yang demikian. Pada suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang waktu maghrib, sampai berita kepada beliau tempat yang akan dia kunjungi untuk berdakwah tersebut, para pemudanya, para kabilahnya telah siap dengan senjata mereka untuk membunuh Abdurrahman Afriki. Kemudian beliau melaksanakan sholat Isya secara jemaah, dalam meyakini waktu itu siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai beliau sholat Isya, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, langsung berangkat untuk dakwah. Sampai di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata berita yang sampai kepada beliau malah sebaliknya yang terjadi. Pemuda yang telah berkumpul untuk membunuh Abdurrahman Afriki, gak seorang pun yang menunggu beliau di sana. Masya Allah. Kenapa? Siapa yang membuat mereka takut? Apa yang menyebabkan mereka bubar dari barisan mereka? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agamanya, yang memerintahkan kepada kita untuk disampaikan kepada hamba-hamba yang lain. Sekarang dia yang menolong agama Allah, maka Allah yang menolong dia. Bebas dia waktu itu. Masya Allah. Tidak ada yang menyakiti dia. Sekalipun tetap cacian, makian beliau rasakan, tetap beliau melaksanakan perjalanan dakwah sekian puluh tahun, bahkan 40 tahun lebih. Kemudian di akhir ayat beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diceritakan oleh salah seorang murid beliau yang bersilaturahmi waktu itu. Apa katanya? Ada apa dengan iman engkau wahai Syekh? Kata muridnya, wahai anak, kelihatannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk saya tidak lama lagi di dunia ini. Sudah lain yang saya rasakan, seolah-olah waktu berpisah dengan dunia ini hampir sudah datang. Waktu itu sudah hampir waktu asar. Kemudian beliau meminta kepada keluarganya untuk mandi. Langsung beliau mandi, pakai pakaian yang bersih, kemudian memakai wewangian. Kemudian sholat Isya di rumahnya, karena nggak sanggup melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setelah itu beliau berzikir, melaksanakan zikir pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menangis. Datang muridnya lagi mendekati. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Syekh? Apa kata beliau? Saya sampaikan kepadamu. Apa itu? Nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Apa itu yang Allah berikan kepada engkau wahai Syekh? Apa kata beliau? Tidak satu kali pun saya mengangkat tangan saya menghadap kepada Allah dengan doa, melainkan saya telah melihat langsung Allah kabulkan di tempat itu juga. Allahu Akbar. Tidak satu kali pun beliau mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, melainkan beliau melihat bagaimana Allah mengabulkan doa tersebut di hadapannya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, demi Allah, wahai muridku, sesungguhnya mata ini, tangan ini, kaki ini, telinga ini, semenjak 40 tahun yang lalu tidak pernah melakukan perbuatan maksiat secara sengaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak pernah saya mempergunakan mata saya ini dengan sengaja melihat aurat orang lain, melihat perempuan yang lain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sengaja, dan tidak pernah tangan saya ini saya ulurkan untuk mengambil sesuatu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan tidak pernah kaki saya ini melangkah ke tempat bermaksiat kepada Allah. Dan seperti itu juga telinga saya selama 40 tahun. Allahu Akbar. Seperti itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga anggota tubuhnya. Seperti itu dia memegang amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Setelah dia mengucapkan kata-kata yang demikian kepada muridnya, kemudian beliau berkomitmen. Setelah itu meninggal menemui Rabbnya Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ternyata dakwah ini butuh kepada tantangan, butuh kepada pengorbanan,
dan Rasulullah yang pertama sekali yang merasakannya. Sekarang kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merasakan nikmat Islam, yang telah merasakan indahnya hidup dalam Islam, sekarang mari kita sebarkan kenikmatan tersebut. Mari kita berbagi kenikmatan tersebut, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Memang akan penuh dengan tantangan benar, tetapi tantangan tersebut tidak akan terasa ringan oleh kita kecuali dengan bermunajat, bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekarang kita rasakan berat, ketika kita melihat surga Allah, Allah katakan kepada kita besok pada hari kiamat, "Wahai fulan, apakah ada satu hari yang kamu lalui di dunia yang seolah-olah kamu tidak merasakan kenikmatan waktu itu? Kamu disiksa, kamu dihina." Setelahnya melihat surga, "Ya Allah, seolah-olah saya tidak pernah merasakan satu kali pun pernah disakiti di dunia." Allahu Akbar. Saking nikmatnya kenikmatan surga yang ada di hadapannya. Tangannya terputus, kakinya terputus, kemudian juga di antara telinganya juga terputus. Itu musibah. Musibah, dicaci maki, dihina. Ketika dia melihat surga Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Fulan, pernahkah kamu satu hari di dunia merasakan azab saya, cobaan saya?" Ketika dia melihat kepada surga, tidak pernah saya melalui hari-hari yang saya sedihkan ya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kenikmatan surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Itu yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya surga Allah itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita korbankan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menyebarkan dakwah Allah, dakwah atau agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan ridha Allah di dunia dan mengharapkan surganya di akhirat. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita enggak melihat yang bisa mendengar dakwah saya hanya satu orang ya Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah 950 tahun, ahli sejarah mencatat tidak sampai pengikut beliau 20 orang. Allahu Akbar. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, yang mengikuti beliau enggak sampai 20 orang Rasul. Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Kita enggak memiliki mukjizat, kita enggak dikuatkan dengan wahyu, tidak seperti dengan mereka. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapat kesimpulan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hasil yang kita lakukan, tetapi yang Allah lihat apa perbuatan yang telah kita lakukan dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan. Allah melihat kepada usaha kita, dan Allah tidak pernah memperhitungkan hasil yang telah kita perbuat. Allah tidak akan tanya, "Fulan, kamu berdakwah di jalan saya, berapa orang telah Islam di tanganmu?" Tidak akan pernah Allah tanya. Yang akan Allah tanyakan, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang telah kamu perbuat, dan apa yang telah kamu sebarkan tentang agama saya. Itu yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita tidak perlu bersedih dengan cacian, dengan makian. La yadurukum illa adza. Dia tidak akan bisa mendoronkanmu. Musuh-musuh kamu tersebut tidak akan bisa mendoronkan kamu kecuali hanya dengan adza. Hanya dengan cara menyakiti, mencela, memperolok-olok, itu saja. Itu hanya bisa yang dia lakukan. Membunuh, belum tentu mereka bisa melakukannya. Hanya dengan cara menyakiti seperti itu saja. Oleh karena itu, janganlah kamu bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya surga yang sangat mahal harganya bagi mereka yang mengorbankan waktunya dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita ulang kembali, inilah kesimpulan dari awal-awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah takut? Karena beliau bukan berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan dengan Jibril yang memiliki sayap 600
sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dan itu belum pernah beliau lihat sebelumnya. Itu yang menyebabkan Rasulullah takut beliau lari ke rumah. Setelah itu juga kita ceritakan bagaimana surat Al-Alaq dimulai dengan Iqra, bacalah, ditutup dengan waqtarib wasjud, mendekatlah kamu kepada Allah dan sujud. Maksudnya bagaimana? Bacalah, pelajarilah, tuntutlah ilmu tersebut. Ilmu yang bagaimana? Yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah, yang bisa menyebabkan kamu semakin banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah, yang dituntut kita untuk mempelajarinya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mungkin kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.